Mari kita angkat pujian, Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dan menjamah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, mari kita berkata, amin. Apa kabar saudara? Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini. Kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita berdoa supaya kita segera untuk dapat bisa berkumpul di dalam gereja kita. Dan kita bisa beribadah dan menyembah kepada Tuhan bersama-sama saudara. Haleluya. Baiklah, pada saat hari ini kita buka Alkitab kita saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Siapkan firman saudara. Mari kita buka sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan bacakan firman Tuhan pada saat hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saat hari ini saya akan memberikan tema, yaitu Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga berarti kita juga harus naik ke surga, saudara. Mengapa Yesus naik ke surga?
Karena Yesus menyediakan tempat tinggal untuk kita semua, saudara. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal buat kita. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, percaya pada Yesus Kristus, kamu selamat. Markus pasal 16 ayat 16, percaya dan dibaptis, kamu selamat. Dengan lidah saudara, saudara percaya pada Yesus Kristus dengan hati saudara, maka saudara akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kepada saudara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara. Saudara yang percaya pada Yesus Kristus, jangan tinggalkan Tuhan. Saudara banyak melihat YouTube. Saudara jangan sampai tersesat, saudara ya. Saudara tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kata YouTube yang lain? Tetapi saudara harus percaya dengan perkataan firman Tuhan. Yesus Kristus sudah bangkit. Bahkan malaikat Tuhan juga menjadi saksi bahwa Yesus sudah bangkit, saudara. Murid-murid Yesus juga telah melihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. 500 orang lebih, saudara, sudah menjadi saksi. Mereka melihat Yesus sudah bangkit. Dan hari ini Yesus Kristus naik ke surga. Dia naik ke surga, tentunya ada tujuannya, saudara. Dia menyediakan tempat tinggal buat kita. Ya, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia mau menyediakan buat kita semua, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka daripada itu, saudara harus tetap yakin, percaya kepada Dia. Sekalipun COVID-19 ini merajalela, membuat kita menjadi takut, tetapi kita percaya, kita yang di dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Dia, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam, saudara. Yesus Kristus tetap menyertai kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17, saudara, dikatakan di situ, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Sekalipun COVID-19 ini, ya, kita harus tetap mengandalkan kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Saudara harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Saudara jangan sampai menjual iman saudara, ya, kepercayaan saudara, ya, kepada Yesus Kristus, ya, seperti Ishak menjual imannya dengan semangkok kacang merah, saudara. Dan saat hari ini kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap percaya kepada Dia. Kita harus tetap berharap kepada Dia. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kita tetap harus mengandalkan kepada Tuhan. Yesus Kristus saat hari ini Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal buat saudara. Saudara harus tetap percaya kepada Dia. Saudara harus tetap setia kepada Dia. Saudara harus tetap taat kepada firman-Nya, saudara. Ya, surga adalah tempat tinggal buat kita. Tidak ada satu agama pun yang menjanjikan surga. Hanya Yesus Kristus yang menjanjikan kepada kita. Kita adalah sebagai anak-anak-Nya. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu,
melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin masuk ke surga, kita harus terima Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam firman Tuhan berkata, keluarga negara kita adalah dalam kerajaan surga, dan dari situ kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 20, saudara. Firman Tuhan sudah jelas. Kita adalah sebagai warga negara. Kita mempunyai warga negara Indonesia. Dan setelah kita meninggal, kita harus juga mempunyai warga negara, yaitu warga negara surga. Dan kita mempunyai seorang pemimpin di surga. Menjadi raja kita adalah Yesus Kristus. Apakah pada saat hari ini saudara masih tetap percaya pada Yesus Kristus? Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga, saudara. Ya, dia akan turun kembali ke dalam dunia ini. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan, saudara. Inilah pengharapan kita, saudara, ya. Pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa mati adalah keuntungan buat kita, saudara. Banyak orang-orang yang percaya di dalam Tuhan meninggal oleh karena COVID-19, saudara. Ya, tetapi jalan kematian buat kita sebagai orang-orang percaya tidak menjadi masalah, saudara. Kita harus tetap percaya pada Tuhan. Kalau kita masih hidup, hidup untuk apa? Hidup untuk Kristus, saudara. Bersaksi, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Kalau saudara rohnya tidak menyala-nyala, berarti ada apa-apanya, saudara. Mungkin ada dosa dalam hidup saudara. Mungkin semangat saudara kendur. Saudara jarang membaca Alkitab. Saudara jarang berdoa kepada Tuhan. Sehingga iman saudara menjadi lemah. Mari, saat hari ini kita tetap semangat datang kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Tetapi dengan syarat mereka yang percaya pada Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Kalau saudara tidak percaya pada Yesus Kristus, maka nama saudara tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Mereka yang tidak terdaftar dalam buku kehidupan dalam kitab Wahyu dikatakan, mereka akan dilemparkan dalam lautan api, saudara. Bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan Lucifer, saudara. Dan saat-saat hari ini, saudara, Tuhan sedang menggenapi firman-Nya, saudara. Ribuan tahun yang lalu, saudara, Tuhan sudah berkata bahwa nanti Antikris akan datang, saudara. Ya, dan nanti di dahi kita atau di lengan kita, ya, akan dicap dengan 66, saudara. Ya, dan kita yang hidup di dalam Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita akan segera diangkat, saudara, ya, dengan tubuh kemuliaan. Sebagaimana Yesus Kristus yang telah mati, saudara, ya. Pakaiannya ada di kuburan, saudara. Ya, dia dengan sekejap memakai jubah kekudusan, saudara. Ya, kita juga demikian, saudara. Pakaian kita ini tidak akan berguna lagi. Ya, saat hari ini saya berharap kepada Tuhan, saudara, ya. Hari ini Yesus Kristus datanglah. Ya, sebelum, ya, apa namanya, kartu, apa namanya, cap 66 itu, saudara, chip itu, saudara, ya, yang akan ditanamkan di dahi atau di lengan kita, saudara. Ya, kita tidak akan mengalami. Ya, Antikris akan segera datang, saudara. Firman Tuhan digenapi. Coba kita renungkan, saudara, 2000 tahun yang lalu. Ya, ternyata chip itu telah digenapi. Cap 66 itu telah digenapi. Ya, mereka sedang berusaha terus, saudara. Ya, mereka ingin menanamkan, ya, chip itu di lengan atau di dahi, saudara. Dan katanya ada juga itu stiker, saudara, ditempel seperti tato langsung, saudara.
ya di lengan kita. Ya, seperti tato saudara ya. Nah, ini langsung dengan stiker, dengan ya kemajuan teknologi. Tentunya kemajuan teknologi yang pesat saudara ya, langsung bertanda saudara, tidak akan hilang. Ya, sekalipun sudah jadi kakek-kakek saudara ya, kulitnya keriput saudara, tetap ada tatonya saudara, cap 66. Ya, ini sebagai adalah tanda pengikut Lucifer saudara. Ya, dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah diangkat. Dan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, mereka tinggal di dalam diri. Mereka yang menolak pada Yesus Kristus, mereka akan mengalami antikris itu. Biarlah pada saat hari ini, saudara-saudara yang hidup di dalam Yesus Kristus tetap memelihara iman. Firman Tuhan berkata, masih adakah iman di muka bumi ini? Tuhan bertanya, kalau kita tidak disembuhkan, apakah saudara masih tetap percaya? COVID-19 ya, yang terus merajalela, ya. Biasanya kita kerja, mungkin biasanya kita dagang, ya. Penghasilan kita tentunya tidak maksimal, ya. Tetapi kita percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan selalu pelihara kita. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Tuhan pelihara kita. Dan saat hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Saudara masih tetap harus semangat di dalam Yesus Kristus dan harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai iman saudara ini, ya, menjadi lemah. Kepercayaan saudara menjadi lenyap, saudara. Dan kita harus tetap percaya pada Yesus Kristus sampai kapanpun, ya. Dan kita harus tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Baik, pada saat hari ini kita akan mempersiapkan perjamuan kudus, saudara, ya. Saudara siapkan perjamuan kudus, saudara, ya. Jadi pada saat hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus, ya, pada hari ini. Mari kita siapkan dan kita angkat pujian. Pada saat hari ini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu batu karang yang teguh, saudara. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya. Haleluya. Batu karang yang teguh. Yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan takhta-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku
Tuhan, perjamuan kudus kita masing-masing saudara. Kita ambil perjamuan kudus pada hari ini saudara. Hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Firman Tuhan tertulis dalam perjamuan kudus, saya dapatkan ini, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya, bersukacita, bergembira, upah saudara besar di surga. Apalagi saudara memenangkan jiwa untuk Tuhan. Satu orang bertobat, para malaikat akan bersorak-sorai. Kalau saudara ingin mempunyai tempat surga yang indah, yang besar saudara harus banyak memenangkan jiwa untuk Tuhan. Saudara harus hidup kudus di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Baiklah, pada saat hari ini kita akan buka saudara perjamuan kudus ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat hari ini, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 saudara sampai 26. Firman Tuhan berkata, saudara, ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini saudara, marilah kita angkat roti ini. Kita pecahkan dua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat hari ini kami angkat roti ini yang merupakan tubuh Kristus sebagai lambang pada saat hari ini. Dan kami percaya perjamuan suci adalah roti dan anggur yang telah diberkati Tuhan. Sehingga barang siapa yang makan dan minum dengan percaya akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus ampunilah segala dosa kami. Pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita percaya pada saat hari ini, dan firman Tuhan bertanya kepada kita, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, saudara? Mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa saudara, menyucikan saudara. Biarlah saudara menjadi hidup kudus di mata Tuhan. Dan kita berharap pada Tuhan pada saat hari ini, segera Yesus Kristus angkat kita dengan tubuh kemuliaan, sebagaimana Yesus juga naik ke surga, saudara. Dia naik di angkasa dan disaksikan oleh orang-orang banyak. Dan kita percaya pada saat hari ini kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita katakan, dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita buka segelnya saudara. Anggur ini saudara, firman Tuhan berkata saudara, di ayat 25, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya perjamuan suci adalah sakramen Allah yang maha suci.
Sehingga orang yang mau makan roti dan minum anggur itu harus menguji dirinya sendiri dulu. Dan harus mengakui bahwa perjamuan suci itu melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah segala dosa kami. Agar kami boleh terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Taat kepada firman-Mu. Kudus di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini, saya bertanya kepada saudara, bukan kacauan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, saudara? Mari kita berkata, dalam nama Yesus, saudara, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada saat hari ini, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa perjamuan suci ini memberkati kepada kami. Karena firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh hidup saleh dan suci di hadapan Tuhan. Apabila kami hidup saleh dan suci, diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini, kami telah bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kepada kami. Biarlah ibadah-ibadah kami, sidang jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia GBI JAT diberkati oleh Tuhan. Dan saat hari ini kami telah selesai dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga Tuhan. Pada hari ini, hari kami tanggal 21 Mei tahun 2020. Harapan kami, Tuhan Yesus segera datang pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan selesai dalam ibadah rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan turunkan segala berkat buat kami pada saat hari ini. Sidang jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah roh saudara tetap menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Dan bawalah jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, Roh Kudus akan turun, kata saudara, menyertai saudara pada saat hari ini. Biarlah pada saat hari ini damai sejahtera Allah turun, kata saudara, dalam persekutuan pada saat hari ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita berkata, amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan kita akan kembali beribadah pada hari Minggu pukul 4 sore. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara.